Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fama mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala inna minal muslimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas dimanapun berada, baik itu aktivitasnya yang bekerja sebagai petani sawah, dan yang bekerja sebagai tukang ojek, dan yang bekerja sebagai pengusaha atau di kantor, dan lain-lain sebagainya. Mari kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih kasih kita sehat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas di luar sana. Kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam salah satunya melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat terjadi di mana-mana, yaitu Allah kirimkan suatu bencana yang ada terjadi dampaknya kemarin, yaitu di Padang, ada yang di Pasaman Barat, ada yang di Padang Lawas, dan di mana-mana Allah Subhanahu wa taala kirimkan bencana. Karena apa? Karena salah satu manusia ini tidak mau betul-betul mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah kirimkan suatu bencana di tempat yang tidak mau betul-betul menaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin Allah kirimkan suatu bencana di tempat itu, mungkin terjadinya yaitu adalah tempat-tempat maksiat di mana-mana. Contohnya seperti minuman-minuman keras dan mabuk-mabukan, dan seperti mungkin banyak gedung-gedung yang di luar sana yang meninggi hampir diimbangi ketinggiannya seperti langit. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala murka kepada apa yang telah diperbuatkannya. Makanya Allah kirimkan bencana di suatu tempat tersebut. Jadi salah satunya bagaimana supaya kita terhindar dari oleh maksiat tersebut, yaitu salah satunya adalah mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Yaitu yang kedua, sering-sering kita membaca sholawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungannya yaitu barang siapa yang sering membaca dan mengirimkan berupa sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
maka ia akan dipertemukan nanti di padang mahsyar, di mana nanti kita dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu cerita kisah nyata, ada seorang bapak-bapak, dia memang dulu semasa hidupnya sholatnya memang bisa dibilang sangat rajin, dan baca Qur'annya. Setelah itu sering dia membacakan sholawat. Maka ketika ia meninggal, salah satu bapak tadi ini, maka bangkitlah tadi yang pertama sholawat tadi. Asbab dia bersolawat kepada Rasulullah ketika ia sedang ingin disiksa oleh malaikat mungkar wa nangkir, maka datanglah pertolongan dari Rasulullah SAW, sehingga bapak ini pun terkejut ketika Rasulullah SAW menolongnya. Setelah itu bapak ini pun ketika ingin disiksa ataupun ingin ditanyakan oleh malaikat mungkar wa nangkir, maka datanglah pertolongan dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Apa kata bapak ini? Kamu mau siapa? Saya tidak kenal kamu, tapi kamu malah menolong saya, kata bapak tersebut. Maka dijawablah, saya adalah Rasulullah SAW. Kamu dulu semasa hidupnya sering membacakan sholawat atau mengirimkan sholawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Sehingga bapak tadi pun tersebut, dia lapang hatinya, senang karena dia bisa ditolongi oleh Rasulullah SAW. Maka kita perbanyakkan sholawat, kita kirimkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena asbab perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita sekarang semua ini berdirinya, tegaknya agama Islam, karena asbab pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau tidak karena pengorbanan beliau, mungkin sekarang kita, maaf cakapnya, kita sekarang bukan Islam. Belum ada Islam, tetapi yang ada kafir. Karena dulu di masa-masa perjuangan Rasulullah, karena dulu belum ada tegaknya Islam, sehingga itulah Rasulullah berdakwah, berjalan dari pintu ke pintu. Dia mengajak saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat, diajak untuk masuk Islam. Tetapi ada satu para sahabat yang ini tidak mau mengikut kepada Rasulullah SAW. Ketika itu pada musim hujan, dan sahabat tersebut sudah berjanji, karena dia saking tidak sukanya kepada Rasulullah SAW, dia pun berjanji, kalau memang pemuda itu datang nanti di waktu hujan ini, maka saya akan bersahadat, kata sahabat tersebut. Maka ketika datang Rasulullah SAW, diketuklah oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Ketika dibukanya pintu, baru disuruh Rasulullah bersahadat, tapi dia tidak mau. Itulah karena perjuangan Rasulullah SAW
maka kita perbanyak mengucapkan salawat-salawat atau mengirimkan salawat-salawat, dan kita perbaikilah amal-amal kita penuhi dan kita patuhi perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga asbab kita penuhi dan kita patuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari musibah dan segala bencana yang ada dimanapun berada. Semoga kita selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perjalankan apa yang kita tahu tentang perkara iman, kita jalankan sedaya mampu kita, yaitu yang terutama melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Apabila kita benar-benar patuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jaga anak-anak gadis kita supaya mereka benar-benar menutup aurat dengan secara sempurna dan benar-benar dia melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala kirimkan suatu bencana kepadanya karena mungkin terjadi kemaksiatan yang ada dimanapun. Kita lihat kemaksiatan di mana-mana, yang salah satunya mabuk-mabukan, yang kedua anak gadis berbonceng dengan pemuda. Karena itulah seorang anak gadis tadi ini, asbab dia berbonceng dengan pemuda tersebut, maka hilanglah harga dirinya. Apabila ada seorang wanita yang tidak betul-betul menutupi auratnya dengan secara sempurna, hilanglah harga diri seorang wanita. Sama saja dia seperti wanita murahan. Maka dari itu kita tutuplah para wanita yang ada di luar sana, tutuplah aurat secara sempurna. Jagalah iman kalian, jagalah diri kalian. Kalau kalian tidak mau dibilang wanita murahan, kalau kalian tidak mau dibilang lonte, maka tutuplah aurat dengan secara sempurna. Dan taatilah perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila salah satu seorang wanita yang mampu betul-betul menutupi aib saudaranya dan menutupi auratnya dan menjaga perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka agama akan tersebar ke seluruh alam. Agama kita akan kuat, kita perkuatkan agama kita supaya Allah lindungkan kita dari azab-azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sajalah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermotivasi untuk diri kita semua. Ingatlah wahai saudaraku, apabila ada terjadi di suatu tempat suatu bencana yang ada datang dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu asbab perlakuan manusia dan asbab perlakuan yang ada di tempat kejadian tersebut. Jangan salahkan kalau Allah Subhanahu wa taala kirim suatu bencana yang sangat besar. Contoh yang terjadi baru-baru ini yaitu di Padang Lawas, tepatnya di daerah Sibuhuan dan sekitarnya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu mungkin di sana tempat-tempat maksiat terlalu banyak, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan suatu bencana. Dan contohnya di Pasaman Barat, yaitu letaknya di Air Bangis.
mungkin Allah Subhanahu wa taala kirimkan suatu bencana di sana karena terdapat terlalu banyak maksiat-maksiat yang dilaksanakan Allah Subhanahu yang dilaksanakan manusia-manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan bencana. Apabila kita menjaga perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan dijauhkan dari azab-azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dari itu, apabila Allah Subhanahu wa taala kirimkan suatu bencana, itu mungkin rasa sayangnya kita, rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Supaya apa? Supaya kita ini tahu bagaimana rasanya mentaati perintah-perintahnya Allah, supaya tahu bagaimana itu betul-betul agama Islam, supaya tahu gimana itu agama Islam yang secara sempurna ini. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan suatu bencana di tempat tersebut. Supaya apa? Supaya sadar para manusia, supaya betul-betul mentaati perintah-perintahnya Allah mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjaga iman-iman mereka. Apabila hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagus, maka Allah Subhanahu wa taala lindungi kita, dan rezeki kita mungkin dulunya kurang lancar ataupun kehidupan kita susah, asbab kita betul-betul mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dilancarkan rezekinya. Maka itulah saking besarnya mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan segala-galanya. Dan apabila kita tidak mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala secara betul, maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan suatu bencana, dan Allah Subhanahu wa taala kirimkan azab-azab yang sangat besar untuk umatnya atau di tempat yang ada maksiat-maksiatnya. Maka kita itulah pada sanak saudara ataupun kakak-kakak yang ada dimanapun berada, ataupun kepada para orang-orang tua kita yang ada di luar sana, kita lindungilah para anak-anak gadis kita, kita lindungilah para anak-anak muda kita, kita ajak mereka, kita rangkul mereka untuk mentaati perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka tahu bagaimana agama Islam itu yang sebenarnya, supaya mereka tahu bagaimana agama Islam yang secara sempurna itu, yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disebarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan ini agama, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati-matian, berlumuran darah, dibilang orang gila dan sebagainya. Inilah asbab pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah ciptakan ini dunia, dan Allah ciptakan ini agama. Allah tersebarkan ini agama ke seluruh dunia. Asbab perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ciptakan dunia. Kalaulah seandainya ini tidak perjuangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita saat ini tidak ada di dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini adalah jaminannya surga. Maka untuk dari itulah kita ajaklah pemuda-pemuda, ajaklah pemudi-pemudi dan orang-orang tua, kita rangkul, kita jagalah iman mereka, kita ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah satu kesalahan-kesalahan daripada ucapan-ucapan saya mohon maaf. Dan satu lagi, kepada para pemimpin yang ada di luar sana, saya mohon sekali kepada para pemimpin, kembangkanlah agama Islam. Dan kepada para mahkamah
jadilah Mahkamah Konstitusi yang adil dan betul-betul dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkhususnya apabila suatu pemimpin yang betul-betul adil dan mengembangkan agama ke seluruh dunia, maka itulah yang pemimpin yang adil dan dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, insya Allah. Dan itulah mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ada kehilafan ataupun kesalahan saya, itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Dan apabila ada datangnya kebenaran saya yang saya sampaikan tadi, maka itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena saya ini tidak ada daya dan upaya, melainkan manusia yang lemah, manusia yang bodoh, manusia yang tidak bisa apa-apa, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengasihinya kepada saya sendiri. Allah Subhanahu wa taala kasih kepintaran, dan Allah Subhanahu wa taala kasih semua yang ada pada dalam diri saya sendiri. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.